Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pagi hari ini kita akan coba berbicara terkait dengan VCT dan dasar-dasar konseling bagi ODA. Kalau di judulnya kan itu kan terkait dengan pasien HIV/AIDS. Tapi memang kawan-kawan lebih senang disebut dengan ODA, itu dengan orang dengan HIV/AIDS. Artinya tentu kalau pasien itu kesannya hanya di rumah sakit. Tapi kalau orang dengan HIV/AIDS, dia bisa jadi ketika dia sudah pulang atau ada yang sudah berdaya pun itu nanti dalam masuk konteks ODA yang perlu memang kita lakukan konseling. Sebelum lanjut, saya perkenalkan diri, Alfitri, kemudian memang terkait dengan HIV/AIDS ini pernah memiliki dan mempunyai Yayasan Lentera Minangkabau yang bergerak di bidang HIV/AIDS, kawan-kawan yang kemudian terinfeksi, kemudian mereka berkumpul di sana dan membentuk suatu komunitas untuk memberikan penguatan kepada kawan-kawan yang terinfeksi. Sehingga ini sangat bagus untuk bagaimana menerapkan preventif positif prevention, artinya memang orang yang positif yang berdaya kemudian juga mereka memberikan kepada yang lainnya untuk menguatkan dan tentunya memberikan hal-hal yang lebih positif untuk pengembangan dari penanggulangan HIV/AIDS. Itu kemudian saya tentu dari semua hal yang saya sampaikan tadi, kita akan bicara adalah perlunya konseling VCT ini. Bagaimana, apa kaitannya dan lain sebagainya. Ini materi judul kita kan. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu persis bahwasanya untuk orang bisa masuk dia ke layanan untuk bisa dilakukan pemahaman yang kuat itu harus dilakukan nanti konseling. Nah, ini kalau di sini dilihat mengapa konseling dan tes HIV itu penting. HIV itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang pertama mendasar dulu nih. Kawan-kawan kita, ODA, orang yang terinfeksi HIV menyadari atau mendapatkan informasi selama ini kalau dia sudah terinfeksi HIV, udah itu sudah kartu mati ibaratnya. Artinya tidak bisa lagi dipertahankan, tidak lagi ada obatnya, kemudian dia menganggap ini adalah akhir segalanya, dan ini yang perlu kita lakukan penguatan. Nah, sehingga mulai nanti bagaimana membantu klien dalam menetapkan tujuan pengobatannya, pemahamannya, kapan dia memulai pengobatannya, kemudian mematuhi pengobatan, dan tentunya nanti bagaimana pengubah perilakunya. Dan ini terutama kalau untuk obat-obatan. Ya, jadi kalau obat kita ada namanya adherent counseling, konseling kepatuhan. Jadi ini fokusnya seperti ini. Artinya karena dia minum obatnya seumur hidup untuk saat ini, dengan efek samping yang akut dan kronis, belum lagi dengan masalah psikologis yang cukup berat, sehingga memang ini kita maksimalkan untuk bagaimana menguatkan kawan-kawan yang kemudian dalam tanda petik terinfeksi HIV. Dan salah satu tujuan akhirnya adalah bagaimana jangan nanti muncul LFU, jadi pengobatan yang gagal atau kita tidak bisa memantau, dia tidak patuh, kemudian nanti akan muncul resisten dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kuatkan. Nah, apa sih sebenarnya konseling itu? Nah, ini secara umum sudah jelas. Sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajaran menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu. Kemudian apalagi membantu klien menolong dirinya sendiri, membantu kemudian individual, pasangan atau keluarga. Artinya bisa sendiri ataupun individunya, pasangan atau keluarga. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ada kata-kata kunci di sini. Menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu yang mana adalah ditolong oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Keputusan itu ada pada klien, bukan ada pada seorang konselor. Jadi kalau nanti perawat kemudian menjadi seorang konselor, bukan berarti kemudian dia akan menasehati.
harusnya begini loh, 1, 2, 3 kamu harus lakukan ini karena ini yang terbaik. Bukan begitu. Tetapi konteksnya adalah kita memberikan beberapa alternatif, kemudian silahkan klien itu menentukan sendiri apa yang kemudian menjadi titik tolak bagi dia untuk perubahan dirinya ke depan. Sehingga dengan demikian, kalau ada implikasi dari keputusan yang diambil oleh klien, klien akan bertanggung jawab dengan keputusan yang diambilnya. Ini dia konseling. Kemudian apa tujuannya? Nah, ini adalah membantu seorang individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bagaimana? Dengan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan realistis. Ini akan muncul ketika memang ada informasi yang diberikan. Kemudian mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensinya sesuai dengan yang dikehendaki. Dan menyediakan informasi faktual. Kita akan berikan nanti bahwasanya HIV itu dengan pemberian obat antiretroviral, dengan kepatuhan yang tinggi, dia akan bisa mencapai nanti viral load-nya undetectable. Bahwasannya dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, tetapi dari hasil pemeriksaannya nanti akan tertulis nanti undetectable, tidak terdeteksi adanya virus HIV. Mungkin dia berada di bawah 5.000 kopi. Ketika itu terjadi, penularannya akan sangat rendah sekali. Tinggal ditekanlah penularan itu 92%. Dan pada tahap itu apalagi? Kita akan berikan informasi, kalau dia mau berkeluarga silahkan. Asal dia patuh dan viral load-nya undetectable. Kemudian kalau yang pasangannya kemudian juga sama-sama terinfeksi, misalnya kalau dia berencana punya anak, boleh. Artinya ini, akhirnya ketika diberikan informasi-informasi yang seperti ini, kemudian kalau kondisinya jelek, dia bisa ke rumah sakit, ketika CD4-nya seperti ini, dia harus begini, ketika viral load-nya seperti ini akan muncul ini, ketika muncul gejala ini. Semua informasi-informasi itu kemudian tentu akan membuat dia mengembangkan bagaimana dia mengambil keputusan yang bijak. Jadi ini adalah tujuan dari konseling. Dan bayangkan nanti seorang klien Oda terinfeksi HIV tanpa dilakukan konseling, tanpa tahu dia apa yang harus dilakukan, kemudian dia memutuskan sendiri, dia merasa sendiri dengan kondisinya, kemudian tanpa dampingan sama sekali. Itulah yang kemudian banyak kemudian mencoba untuk melakukan bunuh diri, kemudian depresi dan lain sebagainya. Sehingga inilah tujuan dari konseling itu. Nah, apa itu konseling itu? Dia terpusat pada klien, ya, spesifik pada kebutuhan, isu dan seputar hal yang terkait dengan klien. Kemudian prosesnya itu dia interaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab, dan ada tujuan yang harus dilakukan. Contoh, ketika kita konseling VCT terkait dengan, pada waktu itu adalah konseling untuk prates HIV. Apa targetnya? Targetnya adalah dia tahu terkait dengan faktor-faktor resikonya, dia bisa mengutarakan faktor resikonya, dan akhirnya dia mau untuk melakukan tes HIV. Ketika kita konselingnya misalnya terkait dengan konseling adheren, kepatuhan, bicaranya apa? Tujuannya adalah nanti bagaimana dia patuh terhadap kepatuhan terhadap minum obat antiretroviral. Jadi ini kemudian bagaimana mengembangkan tanggung jawab diri klien. Nah, selalu saya sampaikan tadi bahwasannya ini bukan akhir segalanya. Kalau dia sudah terinfeksi, kemudian dia juga akan cukup lama dengan kondisi itu, sehingga tentu dia juga harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan mungkin terhadap orang lain, ya, termasuk mengembangkan situasi interpersonal, sosial, budaya, dan kesiapan diri untuk berubah. Itu yang saya katakan tadi. Kalau ada programnya namanya preventif positive prevention. Artinya apa? Kawan-kawan kita yang sudah terinfeksi HIV, mereka mendapatkan informasi dengan baik-baik sebaik-baiknya, kemudian bahkan mereka lah menjadi orang terdepan, kemudian merubah dan menguatkan kawan-kawan yang lain yang terinfeksi, dan kemudian juga mereka juga lah nanti yang mengajak kawan-kawan yang berperilaku berisiko untuk tidak lagi berperilaku berisiko. Sehingga ini dia sampai ke situasi seperti ini adalah hal-hal yang kemudian kita bicarakan juga di konseling. Kemudian termasuk juga mengajukan pertanyaan, menggali informasi, mengulas pilihan-pilihan, dan mengembangkan rencana tindakan. Nah, dan tadi sudah saya sampaikan, konseling bukanlah memberitahu atau mengarahkan, ya, bukan juga menasihati. Oh, ini sudah salah kamu ini. Kalau sudah seperti ini ya memang wajar-wajar saja kemudian kamu terinfeksi. Ya, itu dia. Sampai bukan juga mengintegrasi, bukan juga percakapan.
bukan juga membuat pengakuan, dan tidak juga untuk mendoakan. Jadi bukan ini. Jadi konseling itu bukanlah seperti yang selama ini kita sadari ketika tenaga kesehatan ini kemudian merasa dia harus diberikan nasihat. Dia harus dijelaskan betul, Anda salah. Nggak begitu dia. Jadi konseling itu adalah bagaimana nanti bisa mengawal klien menyadari dia memang ada punya faktor risiko, dia mungkin ada beberapa tindakan atau perilaku yang tidak tepat, kemudian dia menyadari itu dan kemudian mempunyai alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalahnya, dan kemudian komitmen dengan kesepakatan apa yang harus dia laksanakan ke depan. Dan tentu ini, nah, ada perbedaan konseling dengan edukasi kesehatan. Jadi kalau kita lihat selama ini, kita kan sadar betul ini, bahwasannya di tenaga kesehatan tentu akan selalu sering nanti melakukan edukasi. Kalau edukasi kita selama ini dia tidak selalu konfidensial. Tapi kalau konseling konfidensial. Saya bisa jadi cerita tentang bagaimana proses konseling, tapi saya tidak sebutkan siapa namanya, bagaimana di mana rumahnya. Ini ya konfidensial. Bahkan di konseling itu dia harus satu tatapan, kemudian hanya berdua saja kalau dia konseling individu, dan itu tertutup. Apapun yang kita bicarakan itu dijaga kerahasiaan. Bahkan kalau konselor VCT itu dia diangkat sumpah, apalagi kalau konselor profesional itu udah profesinya betul, dia akan menjaga kerahasiaan ini. Dan tentunya kalau di konseling biasanya proses tatap muka perorangan atau kelompok kecil. Kalau edukasi biasanya lebih banyak. Kemudian pada konseling itu dia akan membangkitkan emosi yang kuat pada konselor dan klien. Kenapa? Karena memang ada saja nanti ketika klien kita menerima satu amplop berisi hasil bahwasannya dia terinfeksi HIV, kemudian dia akan menangis, sedih, tidak percaya dengan kondisi itu, kemudian dan hal itu semua akan membangkitkan emosi. Dan kalau konselor VCT-nya tidak siap dengan kondisi itu kemudian tentu tidak baik dalam penanganan selanjutnya. Sehingga ini yang dikatakan bahwa di konseling itu akan muncul hal-hal demikian. Berbeda dengan edukasi kesehatan, cuman dia emosinya netral saja, karena memang audiennya biasa, umum, dan di konseling fokus pada satu tujuan. Kalau di edukasi kesehatan tentu secara umum, karena begitu banyak audien yang mendengarkan. Termasuk di konseling itu informasinya berguna untuk merubah sikap dan mendorong perubahan perilaku. Artinya, walaupun memang di edukasi juga ada informasi yang digunakan untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan, tetapi capaian targetnya paling peningkatan pengetahuan. Tetapi kalau di konseling adanya perubahan perilaku. Sehingga memang konseling itu dia ada sesinya, ada sesi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi artinya tidak bisa dalam satu konseling kemudian kita berharap akan terjadi perubahan perilaku begitu saja. Jadi ini yang perlu, dan di konseling juga dia tertuju pada isu berbasis kepada kebutuhan klien. Jadi apa yang beredar pada waktu itu, apa isu-isunya, sedangkan kalau di edukasi tentu kepada isinya dan berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Jadi artinya ini yang perlu kita sampaikan, berbeda sekali konteks dan peran kita ketika menjadi seorang edukasi kesehatan dengan seorang yang melakukan konseling. Nah, jadi kadang-kadang banyaknya tenaga kesehatan ketika dia mempraktekkan dirinya sebagai tenaga kesehatan, dia melakukan edukasi, tetapi kemudian lupa sebenarnya pada waktu itu dia adalah sebagai sedang melakukan konseling. Sehingga apa? Ketika konseling diterapkan edukasi tentu tidak pas. Nah, makanya ada pelatihan untuk konseling ini supaya dia bisa memahami ini dalam melakukan aplikasi ke kegiatan selanjutnya. Dan apakah konseling pada pasien HIV/AIDS? Ini dia. Konseling HIV/AIDS itu merupakan komunikasi yang konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien dan konselor. VCT yang bertujuan memberdayakan klien coping dengan stres dan bagaimana mengambil keputusan pribadi terkait dengan HIV/AIDS. Dan evaluasi risiko personal penularan HIV masuk dalam proses konseling. Memfasilitasi perilaku untuk pencegahan dan mengevaluasi mekanisme coping klien ketika menghadapi hasil yang reaktif, hasil yang positif.
Jadi artinya pada pasien-pasien HIV/AIDS atau kawan-kawan kita yang berperilaku berisiko seperti yang disampaikan, dia harus paham bahwasannya memang ada evaluasi risikonya. Kemudian setelah itu, kalau memang dia kemudian lakukan konseling tatap muka, kemudian dia terinfeksi HIV, dia harus bisa nanti bagaimana memfasilitasi perilaku untuk pencegahannya. Kalau dia negatif pun, bagaimana dia kemudian jangan sampai terinfeksi. Kalau dia nanti positif pun, kemudian bagaimana mekanisme copingnya untuk dia bisa menghadapi hasil positif tadi. Jadi mekanisme yang berat tadi, karena kita tahu tadi begitu banyak terkait dengan HIV/AIDS, faktor risikonya, hal-hal yang berhubungan dengan itu, kemudian ada kemudian dia kemungkinan terinfeksi, dan begitu banyak masalah psikologis sehingga pentinglah konseling ini. Makanya ada konseling pada pasien HIV/AIDS ini. Ini dia. Karena memang pentingnya kenapa ada konseling pencegahan dan perubahan perilaku dalam dapat mencegah penularan. Mahasiswa semua, bayangkan seorang pecandu, dia terinfeksi HIV, jangan terinfeksi, seorang pecandu, kemudian dia sudah tahap pecandu, terus masih menggunakan narkoba, bayangkan ini dia harus terjadi perubahan perilaku, dan itu tidak gampang. Nah, makanya banyak hal yang kemudian kita harus bagaimana pencegahan dan perubahan perilaku. Kalau dia pecandu tidak pakai lagi, atau seminimal mungkin dia menggunakan yang safety, yang lebih aman. Begitu juga misalnya, mohon maaf, misalnya bekerja seks komersil, tahap perubahan perilakunya nanti dia bagaimana mencegah dia tidak terinfeksi HIV, tidak menularkan kepada orang lain, kemudian perilakunya berubah. Kan itu jangka panjang yang akan dikawal dan itu akan sulit. Tetapi memang ada upaya untuk ada hasil ketika dilakukan konseling, nanti itu yang salah satu tujuannya. Jadi penting karena lingkup dari HIV/AIDS itu cukup banyak dan tentunya perilaku-perilaku yang bersikonya juga perlu kita antisipasi. Apalagi pentingnya dia untuk mendiagnosis HIV. Kenapa? Karena dia nanti berimplikasi tetap psikologis, sosial, fisik, dan spiritual. Bayangkan misalnya seorang suami terinfeksi HIV, dia akan muncul nanti masalah psikologis, sosial, fisik, dan spiritual. Kenapa? Seorang suami yang terinfeksi kemudian akan dikejar nanti istrinya. Apakah istrinya terinfeksi atau tidak? Oh, rupanya juga terinfeksi istrinya. Istrinya, apalagi implikasi berikutnya? Akan dilihat lagi anaknya, dilakukan pemeriksaan pada anak. Apakah anak terinfeksi atau tidak? Artinya begitu banyak permasalahan yang akan muncul ketika diagnosis HIV ini kemudian ditegakkan. Kemudian HIV itu mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Nah, hari ini kita masih bicara adalah namanya sepanjang hidup. Nah, berbeda kalau kita bicara corona hari ini, dalam hitungan paling lama 28 hari atau 14 hari lah sampai dia sudah bisa sembuh. Ya, sembuh, tidak ada lagi COVID dalam tubuhnya. Tetapi di HIV untuk saat ini belum ada obat yang membunuh virusnya. Yang ada adalah obat antiretroviral yang saya jelaskan tadi, yang mencegah virusnya berkembang sehingga kemudian dia punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Tetapi dia harus tetap minum obat itu sepanjang hidupnya untuk saat ini. Dan berdoa, berharap dengan penelitian-penelitian terus-menerus, mudah-mudahan 10 tahun atau 5 tahun ke depan ada obat untuk membunuh virus HIV itu. Jadi ini sehingga pentinglah dia. Nah, tujuannya ini. Ya, konseling HIV merupakan proses dengan tujuan umumnya dalam menyediakan dukungan dan rujukan. Misal terkait dengan kesejahteraan, emosi, psikologis, sosial, dan spiritual mereka yang terinfeksi HIV yang terpengaruh olehnya. Jadi artinya ini, mereka akan terpengaruh olehnya. Itu satu. Kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku berisiko dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku. 3. Memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu kepatuhan pemecahan masalah. Nah, jadi ini adalah sesuatu tadi yang sudah kita sampaikan juga, bahwasanya memang seperti itulah pentingnya konseling VCT pada pasien dengan HIV/AIDS. Nah, kalau kita lihat di sini, konseling inilah nanti sebagai pintu masuknya. Ya, oke. Kalau saya gambarkan saat ini supaya saudara mudah memahami,
kalau di corona atau COVID sekarang adalah tes swab misalnya. Tes swab itulah nanti yang kemudian menentukan kalau dia positif atau tidak misalnya. Kemudian di mana dia perawatannya, apakah dia rawatan mandiri, isolasi mandiri saja atau isolasi nanti di rumah sakit dan lain sebagainya. Atau dirawat di rumah sakit. Nah, ini dia. Sama dengan ini. Konseling itulah nanti dan tes HIV inilah sebagai pintu masuk ke layanan. Nah, nanti apakah kalau dia punya suami istri dan istrinya juga terinfeksi HIV, dia ini memfasilitasi intervensi MTCT, Mother to Child Transmission. Bagaimana pencegahan penularan dari ibu ke anaknya kalau dia ada terinfeksi. Bagaimana nanti manajemen dini infeksi oportunistik dan IMS. Nah, ini akan memberikan obat antiretroviral. Bagaimana nanti terapi pencegahan dan perawatan reproduksi. Ya, kemudian bagaimana rujukan dan dukungan sosial dan sebaya. Artinya dia ingin tahu ada nggak komunitas orang-orang yang terinfeksi HIV untuk penguatan dia. Karena saya dengar orang terinfeksi HIV ini udah banyak. Atau bahkan dia merasa dia satu-satunya. Kemudian muncul stres yang tingkat tinggi misalnya. Bisa jadi normalisasi destigmatisasi HIV/AIDS. Dalam pemahamannya kalau sudah HIV itu adalah kartu mati, Pak. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Semua orang pasti jauh dengan saya. Semua orang pasti tidak mau dekat dengan saya. Semua orang tidak mau menyentuh saya, tidak mau bersalaman dengan saya, dan bla 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 bla. Kita nanti di konseling akan jelaskan faktor risiko penularan tadi. Kemudian bagaimana perencanaan masa depan, perawatan anak, dan tentunya penerimaan status perawatan diri dia, status dia HIV, dan seterusnya. Dan tentu yang paling berat ini dia, bagaimana memfasilitasi perubahan perilaku. Jadi ini semualah nanti yang akan dibicarakan di konseling, sehingga memang hal inilah yang kemudian menguatkannya, sehingga dampak berikutnya kalau di konselingnya kuat, dia akan bisa melewati semua hal terkait dengan yang terjadi tadi. Ini prinsip pelayanan konseling. Nah, walaupun sekarang kita harus sadari, ada kalau dulu namanya ada VCT, Voluntary Counseling Testing. Voluntary itu artinya secara sukarela. Tapi dengan berkembangnya waktu ada lagi namanya PITC, Provider Initiative Test dan Counseling. Artinya inisiatif dari petugas kesehatan. Tapi secara VCT, konseling, konsepnya tetap ini, ada sukarela. Datang dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan, dengan kerelaan klien tanpa tekanan, dan keputusan untuk dilakukan tes juga terletak di tangan klien. Kemudian saling mempercayai dan terjaminan konfidensialitas. Ini yang paling penting. Mahasiswa semua, siapapun kita, ketika ada orang yang konsultasi, jangankan konsultasi, siapapun kita, kalau ada orang bercerita dengan kita, ini rahasia loh, tolong dijaga ya. Selama kita bisa menjaga rahasia itu orang akan nyaman bercerita ke kita berikutnya. Tetapi ketika dia bercurhat dengan kita, kemudian apa yang dicurhatkan itu terdengar lagi pada orang lain oleh dia, berarti kita tidak konfidensial, tidak bisa menjaga kerahasiaan. Sehingga dampak berikutnya adalah memang dia tidak akan pernah lagi cerita dengan kita. Makanya di konseling hal mendasar ini. Kemudian harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat semua klien, semua informasi yang disampaikan klien harus dijaga kerahasiaan. Ini prinsip-prinsipnya. Ini tujuannya. Ya. Tentu memperoleh dukungan psikologis, informasi, dan pengetahuan HIV/AIDS, sehingga ini yang diharapkan. Terjadinya perubahan perilaku yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Jadi, oke. Kemudian mengetahui status HIV-nya sehingga dapat menentukan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil tesnya. Jadi artinya tes HIV itu akan ada 3 alternatif hasilnya, bisa positif atau disebut dengan reaktif, bisa non-reaktif atau negatif, atau nanti yang ketiga adalah meragukan, ya, atau meragukan hasilnya. Kalau meragukan, apalagi yang akan dilakukan. Kemudian memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS. Ini adalah tujuan dari layanan konseling tadi. Ini yang saya sampaikan tadi. Dengan berkembangnya waktu, konseling itu ada atas inisiatif dari klien, namanya adalah VCT, Voluntary Counseling Testing. Ya,
Kemudian atas inisiatif petugas, ini PITC, Provider Initiated HIV Testing and Counseling. Tujuannya adalah mendapatkan keputusan layanan klinis yang memerlukan pengetahuan status HIV klien dan tidak dianjurkan pada daerah dengan epidemik HIV rendah dan terkonsentrasi. Dan ini pun harus dilakukan pada orang pun yang sudah terlatih. Ya. Nah, kemudian bagaimana model layanan yang konseling itu? Ada yang statis menetap, ada yang mobile. Ya. Kemudian ada mobile itu berarti dia jalan. Kalau statis ini dia ada tempatnya. Kalau saudara nanti datang ke Rumah Sakit Dr. Jamil, ada nanti namanya poliklinik VCT. Di situ disamarkan namanya poliklinik Petri, penyakit tropik dan infeksi. Di situ ada poliklinik VCT sekalian di sana. Nah, berarti dia menetap, dia menetap. Tapi kalau mobile, suatu saat konselor ini akan pergi ke kelompok-kelompok, misalnya melakukan penyuluhan di kelompok PSK, kemudian dilakukan langsung tes HIV dan konseling. Itu. Atau kita pergi ke lembaga pemasyarakatan LP, penjara misalnya. Kemudian kita lakukan konseling, edukasi, langsung konseling. Itu dia, itu namanya mobile. Jadi ada yang menetap, ada yang mobile. Ini contoh, ya. Ini konseling individu, ini misalnya konseling pasangan, ya. Kemudian misalnya kita pergi ke suatu daerah, ke LP, kemudian lakukan konseling. Nah, seperti ini bentuk-bentuk konseling. Jadi memang ada individu, kemudian nanti paling kalau konseling kelompok itu paling banyak sekitar 10-an. Ya, karena memang untuk menjamin ini kegiatannya tadi, ya. Misalnya nanti konseling pertama itu informasi prates, kemudian dia akan inform konsen, kemudian mau dia tes HIV, setelah tes HIV ada keluar hasilnya akan lakukan lagi konseling pasca tes, kemudian tentu bagaimana jaminan mutu terkait dengan konseling VCT berkelanjutannya. Oke. Ini sebenarnya udah sesi yang kedua untuk besok, sehingga nanti di pertemuan yang kedua itu nanti kita akan bisa lebih ke prakteknya. Kita berharap nanti saya akan berikan tugas seperti apa saudara melakukan konseling. Ya, ini keterampilan konseling dasar. Nah, ini kita sebut ya kalau di pelatihan VCT namanya keterampilan mikro konseling. Ya. Ini keterampilan mikro konseling itu adalah pokok dari komunikasi efektif dan pengembangan relasi mendukung antara klien dan konselor atau petugas. Oke, sebelum lanjut saya pikir kita harus diskusi dulu. Silahkan kalau ada yang didiskusikan terkait dengan materi yang sebelumnya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan bertanya langsung atau nanti mau di chat juga boleh. Tapi saya lihat chatnya masih kosong. Nah, silahkan dari satu materi yang sudah disampaikan. Kalau ada yang masih perlu kita diskusikan, disilahkan. Boleh langsung saja. Oke. Nah, saya lupa menyampaikan pada saudara. Kalau dengan saya, belajarnya adalah wajib bertanya. Kalau kita tetap muka langsung, ini kalau tidak bertanya, saudara berdiri. Atau nanti kita nggak pulang-pulang. Sekarang saudara kan dari rumah masing-masing ini. Jadi wajib bertanya. Silahkan. Kalau nggak, kita nggak akan maju ke materi berikutnya. Karena ini sebagai feedback. Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Semua tolong ditampilkan wajahnya masing-masing. Saya akan langsung bertanya kepada saudara. Pilihannya cuma 2, saudara bertanya atau saya yang bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Regina Fatika Hemas.
Perkenalkan Pak, saya Rina Fatika Hemas, nomor BP 2020. Saya ingin bertanya, yang sebelum yang dipelajari sebelumnya kan ada namanya tuh promosi kesehatan Pak. Dan yang diajarkan juga tujuan atau goals dari promosi kesehatan ini adalah untuk merubah perilaku masyarakat untuk menjadi kesehatan yang lebih baik kan gitu Pak. Yang kita pelajari juga promosi kesehatan itu juga termasuk edukasi kesehatan. Sedangkan kalau pendidikan kesehatan itu goalsnya cuma memberikan pengetahuan dan konseling itu merupakan tujuan goalsnya itu untuk merubah perilaku kesehatan perilakunya gitu kan Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah promosi kesehatan ini juga termasuk dalam konseling gitu Pak? Ya, Terima kasih Pak. terima kasih Regina. Jadi artinya kalau tadi kan adalah edukasi kesehatan dan konseling, itu perbedaannya. Tapi apakah dalam fase kita melakukan konseling itu ada promosi kesehatannya? Ya, kalau dalam konteks pemberian konseling itu dia namanya adalah pemberian informasi kesehatan. Ada. Jadi di awal ketika kita tetap saja mau merubah perilaku, mindsetnya adalah harus rubah dulu pengetahuannya. Dia rubah pengetahuannya, berubah sikapnya, kemudian berubah perilakunya. Kalau artinya apa? Makanya nanti dalam fase perjalanan kita melakukan konseling, di awal tetap memberikan informasi dulu. Tetapi konteks cara pemberiannya bukan seperti edukasi. Itu loh maksudnya. Jadi dalam fase konseling, semua informasi itu kan tetap dijaga kerahasiaan. Kemudian informasi-informasi yang diberikan itu adalah sangat fokus dengan satu tujuan pada waktu itu. Jadi dia sangat fokus dengan isu. Contohnya begini, ketika kita memberikan informasi, kalau informasi secara umum, edukasi secara umum mungkin melihat semua audiens. Tapi karena ini audiennya sendiri, bisa jadi ketika kita berikan informasi, kemudian dia merasa perlu feedbacknya dia langsungkan feedback, dan masalahnya berikutnya adalah ada nanti masalah psikologis yang muncul. Bisa jadi ada pada waktu itu dia menangis, maka seorang konselor nanti fase itu dia akan ada fase hening namanya, dia akan ambil tisu, serahkan ke dia, kemudian dia akan lap dulu air matanya dan segala macam. Itu adalah proses-proses yang kemudian tidak akan muncul pada promosi kesehatan. Jadi artinya apakah goalnya sama? Nanti bisa jadi sama. Tetapi kalau di konseling ada dia bersifat sangat individu, kemudian dia sangat menuju kepada satu tujuan yang kecil pada waktu itu, dan kemudian tujuan besarnya adalah terjadinya perubahan perilaku. Jadi itu dia Regina. Silakan kalau ada yang lain. Pak, Udis izin bertanya, Pak. Silakan, Udis. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Modis Intelidani dari BP 2011. Saya izin bertanya, Pak. Apa sih bedanya konseling sama perawat sama konseling yang sama psikolog gitu, Pak? Makasih, Pak. Ya. Jadi kalau konseling itu semua adalah yang bisa dilaksanakan oleh siapapun profesinya. Nah, cuman itu kan konseling itu kan sebuah tindakan yang menguatkan psikologis, yang menyelesaikan masalah antara klien dengan konselor dengan kliennya, dan kemudian klien akan mengambil satu keputusan. Jadi artinya kalau konselingnya itu bisa dilakukan oleh perawat, bisa dilakukan oleh dokter, bisa dilakukan oleh psikolog, bisa dilakukan juga oleh konselor. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah cuman nanti metodenya akan sama seperti itu. Nah, tapi langkah-langkahnya juga akan sama seperti itu. Tapi kalau profesinya itu nanti akan beda. Profesinya ada perawat, ada profesi dokter, ada profesi konselor, kons. Nah, bergelar nanti di belakangnya kons. Nah, namun kalau yang bicara terkait dengan konseling yang kita bicarakan hari ini adalah fokusnya adalah konseling pada pasien HIV/AIDS. Apakah perawat ada dia mau melakukan konseling kepada yang lain? Ada. Misalnya konselor pada pasien-pasien TB misalnya, melakukan konseling pada pasien TB boleh-boleh saja. Kemudian konseling pada kegiatan-kegiatan yang lain boleh saja. Tapi konteks langkah-langkahnya akan sama konseling. Itu dia. Tapi sekarang ini adalah bagaimana memang kalau yang fokus kita hari ini adalah bagaimana konseling pada pasien HIV/AIDS. Kenapa itu bisa muncul? Karena memang pasien HIV/AIDS dia akan disertai dengan kasus yang ada dalam tubuhnya sepanjang waktu,
kemudian sepanjang hidup, kemudian dengan tentunya banyak efek psikologis yang akan muncul. Makanya ini akan ada program namanya konseling VCT untuk pasien HIV/AIDS. Itu medis. Baik, Silakan kalau ada yang lain. bertanya Pak. Ya, silakan. Arista Dwi Putri. Ya Pak, Arista mau bertanya Pak, dari yang Tata tangkap dari penjelasan Bapak tadi, VCT atau voluntary counseling test itu kan ini Pak, apa namanya, konseling dan tes HIV itu yang didasari dengan sukarela ataupun kesadaran dari individu yang ada di key population HIV tersebut Pak. Nah, apakah ada Pak tindakan kita dari sebagai perawat VCT itu untuk menarik orang-orang agar mereka orang-orang yang ada di key population itu mau untuk melakukan VCT Pak? Itu yang ingin saya tanya Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan ada konseling itu bersifat sukarela atau VCT, kemudian ada yang PITC. Biasanya PITC ini digunakan di bangsal rawat inap. Jadi di rawat inap itu misalnya dokter, perawat ketemu dengan pasien, misal mohon maaf ada tato-tatonya dalam tubuhnya, kemudian berat badannya yang sudah turun drastis, kemudian ada mencret berkepanjangan, demam, riwayat demam yang terus-menerus, kemudian dari hasil wawancara terbuka bahwasanya dia pernah menggunakan narkoba suntik misalnya. Kemudian artinya apa? Pada waktu itu dilakukan biasanya paling banyak adalah PITC. Nah, tetapi nanti kalau dia misalnya kemudian hasilnya PITC itu memang inisiatif dari petugas kesehatan karena indikasinya kuat sekali dia terinfeksi HIV. Sehingga dia harus dilakukan pemeriksaan segera untuk mendapatkan terapi. Tujuannya adalah untuk pasien itu sendiri. Kalau dilakukan konseling secara sukarela, belum tentu dia sukarela dan segala macam, dan efeknya nanti takutnya klien ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Makanya biasanya munculnya PITC itu pada pasien-pasien sudah masuk tahap AIDS dan kemudian dirawat di rumah sakit dengan kondisi infeksi oportunistik yang sudah cukup berat, sehingga memang diperlukan penanganan segera. Kemudian bagaimana dengan VCT? VCT itu diinisiasi mestinya adalah sukarela. Diutamakan mestinya adalah yang dalam tanda petik itu yang punya faktor risiko, yang kondisinya masih bagus. Kalau kita lihat di dalam perjalanan virus HIV, dia masih tahap asimptomatik. Jadi seperti ini, mohon maaf, misalnya saya akan sampaikan ini kepada mahasiswa semua, siapapun yang pernah melakukan hubungan seksual, walaupun itu dilakukan 10 tahun yang lalu, siapapun yang pernah menggunakan narkoba suntik, pergantian jarum suntik dengan orang lain, walaupun itu 10 tahun yang lalu, siapapun yang pernah melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, walaupun itu 10 tahun yang lalu, berarti punya faktor risiko terinfeksi HIV. Sehingga bagaimana, seperti yang dijelaskan ditanya Aris tadi, gimana untuk apanya kita akan lakukan edukasi sebanyak-banyaknya kepada semua kelompok, baik di masyarakat maupun nanti di kelompok-kelompok khusus, menyampaikan ada faktor risiko ini. Dan edukasi-edukasi ini yang kita sampaikan, sehingga dampak berikutnya, ketika pemahaman dia tahu, oh iya ya, yang dijelaskan oleh Pak Al tadi, kalau begini, berarti saya punya faktor risiko. Kemudian dia akan secara sukarela datang ke klinik. Jadi seperti itu. Makanya edukasi terkait dengan faktor risiko ini kita akan harus sampaikan ke semua orang, sehingga kemudian dia kalau ada yang berisiko, dia akan segera untuk melakukan pemeriksaan tes HIV, sehingga kemudian akan dilakukan konseling lebih lanjutnya. Itu dia, Arista Putri. Oke, ada lagi? Kalau tidak, saya bacakan ada yang chat. Assalamualaikum Pak, saya Tessa Febriani. Izin bertanya Pak, Tessa pernah mendengar kisah seorang penderita HIV yang mengatakan bahwa dia tidak mau menikah karena bagaimanapun juga jika dia menikah akan tetap ada kemungkinan penularan dia kepada pasangannya. Meskipun penularannya tersebut dapat diminimalisir dengan terapi ARV, tetapi dengan situasi tersebut pasien seperti tertekan karena tidak dapat mewujudkan keinginannya untuk menikah. Sebagai seorang perawat, apa yang perlu kita lakukan untuk pasien tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, kita tahu persis bahwasannya memang virus HIV itu ditularkan melalui darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Air mani dan cairan vagina.
Ketika air mani dan cairan vagina, ketika melakukan hubungan seksual, tentu ada perpindahan cairan dan pertukaran cairan. Berarti ada faktor risiko penularan. Kemudian, apakah hubungan seksual laki-laki dengan perempuan berisiko terinfeksi HIV? Ya. Apakah bisa dicegah? Bisa. Bagaimana? Dengan penggunaan pengaman, walaupun dalam tanda petik tidak 100%, tetapi itu lebih efektif daripada tidak menggunakan. Yang kedua apa? Dengan dia minum obat antiretroviral. Dengan evidence base-nya menyatakan ketika dia minum obat antiretroviral dengan kepatuhan yang tinggi, sampai nanti dia mendapatkan viral load-nya undetectable, tidak terdeteksi, pada waktu itu risiko penularannya itu ditekan 92%. Faktor risikonya tinggal 8%. Konteks berikutnya, ketika kita konseling pasangan, itu akan disampaikan. Ketika dia mau melakukan hubungan seksual, dia harus tetap menggunakan kondom. Kecuali dia berencana punya anak. Nah, ketika dia berencana punya anak, itu pun perlu dipersiapkan. Persiapannya kapan? Ketika dia undetectable, sudah minum obat antiretroviral, kemudian ketika istrinya nanti dalam posisi yang subur, kemudian dia boleh lepas kondom, kemudian mudah-mudahan kemudian berhasil dan mempunyai anak. Hamil dan punya anak. Kalau kemudian dia melakukan itu dengan istrinya, calon istrinya ini kalau sudah sah, kemudian nanti istrinya akan dilakukan lagi pemeriksaan tes HIV dan 3 bulan kemudian dites lagi. Kalau dia negatif sudah clear, selesai masalah. Berarti istri negatif, kalaupun hamil, anaknya akan lahir pun negatif. Tetapi kalau semua itu kemudian membuat dia masih frustasi, masih tidak bisa menerima hal itu, tidak ada masalah. Berarti dia menerima memang kalau itu kan punya ada, apakah kemudian itu pasti tidak menular? Tidak bisa juga dipastikan. Karena ada 8% tadi. Apakah kemudian dia dengan menggunakan kondom pun dengan rutin, apakah pasti tidak menularkan? Tetap juga ada faktor risiko. Tetapi tentu dengan data dan hasil penelitian itu sudah mendukung ke arah pencegahan. Nah, sehingga ketika kita sudah sampaikan itu, silahkan pilihan pada klien lagi. Pak, oh kalau begitu Pak, saya nggak sanggup Pak. Saya nggak mau nanti karena saya sayang dengan calon istri saya ini, saya nggak mau nanti masa depannya berlarut-larut dengan permasalahan ini dan segala macam. Akhirnya ya udah, saya tidak akan menikah lagi dengan orang yang dengan perempuan, misalnya begitu ya. Ya sudah, itu pilihannya. Tetapi kemudian dengan informasi kemudian seperti itu, kemudian oh kalau begitu ada kesempatan berarti Pak ya. Saya akan bawa calon pasangan saya suruh konseling dengan Bapak. Kita konseling pasangan, silahkan pasangan mau menerima atau tidak untuk lanjut. Nah, yang jelas biasanya anjuran kita kalau untuk pasangan-pasangan misalnya dia positif, kemudian berencana dengan yang negatif, sebaiknya tidak ada dusta di antara kita. Jangan ketika dia sudah berkeluarga baru dia ungkapkan bahwasanya dia sudah terinfeksi HIV. Nah, kalau memang kemudian mereka kemudian dalam tanda petik saling mencintai dan itu adalah jodohnya, ya apa boleh buat. Dan secara evidennya itu ada hal-hal yang bisa untuk dilakukan untuk mencegah ke hal yang demikian. Itu. Ya, siapa tadi ini nama yang bertanya? Febriani, Tesya Febriani. Oke, masih ada yang lain? Cukup? Lara, kita sampai jam berapa, Lara? Mana Lara? Iya, Pak. Waktu kita 100 menit. 100 menit. Belum ya? Sudah atau belum? Tinggal 30 menit lagi, Pak. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kan keterampilan konseling dasar.